kalau bosan. Cacing. Ya gimana Pak? Apa itu Bella? Mau dikasih dia. Biasa tentang kalau bosan kibede. Oke, jadi lupakan itu. Iya. Kita ke PSM. Kita mulai memprofil anak-anak muda yang membela PSM. Yang Yes. pertama adalah Agung Mana. Pria asal Pangkep. Wih, Pemuda wih, asal wih. Pangkep. Kelahiran tahun 1998. Saat reformasi. Wis. Ketika Agung Manan lahir maka terjadi reformasi di Indonesia Luar di biasa. seluruh sisi. Nah, bisa dibilang Agung Manan ini adalah generasi reformasi. Jadi setelah reformasi Agung Manan lahir Iya. dan itu 3 bulan setelah reformasi dinyatakan reformasi. Dia lahir sekitar 6 Agustus 1998. Nah, Agung Manang ini adalah salah satu back kiri. Back kiri ini adalah salah satu pemain yang apa namanya? Yang sulit didapatkan Iya memang. di bagian kiri. Sayap kan? Ya. Dia kiri. Kiri dia. Jadi di kanan ada yang cheat, dia di kiri. Tapi biasa di kanan itu kenal Agung Manang pacar deh. Oh, tetangganya pacar di sini coba kita wawancara juga. Dulu suka makan di rumahnya Charlie Bede. Gapa dulu? Oh, bapaknya juga pemain bola. Sini di sini cerita. Aku Charlie. Charlie cepat sini. Kira dengan strategi mau. Iya. Agung Manan ini salah satu pemain yang mendapat kepercayaan dari Tavares. Dan bayangkan Puan, orang itu biasanya trial hanya 1 minggu, dia trial sampai 20 hari untuk mendapatkan kepercayaan dari Tavares. Dan dia buktikan di PSM sehingga menembus starting line up. Jadi 11 pemain utama PSM selama 3 kali di Liga 1, kemudian mulai dari penyisihan sampai ke semifinal 3 kali juga pertandingan, Agung Manan selalu menjadi starter. Dan catatannya sempurna 270 menit di Liga 1. Artinya tidak pernah tergantikan. Pernah tergantikan. Hanya ada 4 pemain poin yang tidak tergantikan. Reza, dia, Yuran, sama 1 Pluit. Itu tidak pernah tergantikan, bersih. Jadi selalu menjadi starter sampai di menit akhir. Nah, Agung Manan ini kalau kita lihat kemarin di pertandingan semifinal, kelebihannya adalah dia bisa cepat. Jadi 6 pemain poin yang menerobos di setelah counter attack itu, 6 pemain itu masuk juga Agung Manan berlari ke depan. Betul. Jadi Agung Manan ini juga selain punya transisi yang cepat dari bertahan sampai menyerang, dia juga punya lemparan yang kuat. Nah, kalau kita lihat siaran ulangnya kemarin di lawan Kedah FC, lemparan dari luar ini, thrown in dari Agung Manan ini Ke tengah. sampai di tiang jauh. Bayangkan kalau dari luar tiang jauh. Dan itu hampir saja berbuah gol. Andaikan tendangan dari Kenzo itu tidak mengenai Mister. Nah, itu salah satu peluang emasnya kemarin PSM di Piala AFC. Nah, kalau kita lihat juga Agung Manang ini dari latar belakangnya baru PSM yang menjadi tim pertamanya di Liga 1. Betul. Selama sekitar 5 tahun dia hanya putar-putar di klub Liga 2, mulai dari Martapura, kemudian Persijap terakhir, sehingga direkrut oleh PSM. Dan memang ini banyak pemain-pemain Liga 2 yang masuk ke PSM dan mereka bisa membuktikan menggeser pemain-pemain top PSM selama ini. Seperti Erwin Gutawa digeser, kemudian Abdul Rahman juga dia lempar, yang nomor 7 kemarin, yang back kirinya juga PSM. Tapi Agung Manan masuk dengan
salah satu kepercayaan diri berhasil. Ini yang menjadi poin sendiri kenapa kita mengambil Agung Manat. Iya. Satu putra lokal yang bisa membawa PSM ke final zona ASEAN. Nah, ini salah satunya. Kuat bertahan, bisa Gerakannya cepat. cepat juga menyerang. Ya, banyak lah. Ini kalau kita lihat di U23 ini kayak Arhan, cara melemparnya jauh sekali. Iya deh. Iya, kita lihat kemarin di pertandingan, jauhnya lemparannya. Andaikan Kenzo bisa mengkonversi itu menjadi gol, wah. Nah, Agung Manang ini memang dari dulu kalau di hasil wawancaranya dengan reporter kita di lapangan, dia dari dulu memang sangat bercita-cita untuk menjadi skuad PSM. Betul. Sehingga itu yang membawa dia ingin memenangkan PSM di Liga 1 maupun di Piala FC. Bisa berbicara lebih panjang lagi Yes. di Piala FC. Bisa nanti tuh dilirik sama timnas nih. Iya, salah satu itu juga semestinya sih timnas sudah melirik beberapa pemain-pemain PSM ya. Seperti Rizky kayak itu, wah. Itu lebih ngeri tuh Rizky. Terbuka nanti tuh. Sama di kiri. Jadi Iya. pemain kidal di timnas itu kurang. Jadi itu mesti memang menjadi perhatian dari pelatih timnas Sintayong maupun ketum PSSI Pak Iwan Bule ini, bagaimana dia bisa merekrut pemain-pemain dari PSM. Tapi kita tunggu saja bagaimana. Apakah hanya bentuk selamat saja secara verbal atau memang ada aksi-aksi dari PSSI. Iya. Kemudian yang kedua adalah persiapan PSM melawan Trans Nusantara 3 hari lagi. Ya. 3 hari lagi di 15 Agustus akan melawan Trans Nusantara. Nah, beberapa strategi pasti sudah disiapkan oleh PSM dan ini juga akan menjadi update sementara Puan. Setelah tadi kemenangan Borneo, PSM turun ke posisi 4. Tapi beda 1 pertandingan. Iya. Nah, jadi memang harus menang nanti melawan Trans United untuk naik lagi ke 3 besar. Yes. Karena kalau misalnya seri itu poinnya 8, tidak sampai. Jadi memang harus menjadi kemenangan yang paling penting di melawan Trans United nanti. Nah, beberapa masukan tentu sudah ada. Apalagi kan Trans United ini sementara juga mencari momentum. Betul. Tidak pernah menang. Dalam kondisi tidak baiknya. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang mesti di apa namanya? Dijadikan sebagai momentum supaya jangan sampai kita yang dijadikan sebagai momentumnya Ransa, anda boleh itu. Kita mesti menjadikan sebagai momentum supaya tetap di 3 besar. Cocok. Nah, apalagi kan target dari Pak CEO ini, Pak Munafri Arifudin, PSM mesti 3 besar di musim ini. Iya. Nah, ini harus dijaga terus. Oke. Yes. Tribuners. Ya, pastoi mati lampu.